Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sekaligus membuat implementasi penyelesaian dari topik kombinasi dengan judul menemukan kombinasi bunga pada suatu toko bunga. Tetapi sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eva Ramadina Kalista dengan NIM D104121064 yang akan menjelaskan latar belakang. Selanjutnya teman saya Adeola Anggraini dengan NIM D104122106 yang akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusinya. Dan terakhir Resya Pratama dengan NIM D10412211032 yang akan menjelaskan tentang program yang merupakan implementasi dari penyelesaian masalah. Toko bunga adalah bisnis yang populer di kalangan masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, toko bunga mungkin menghadapi masalah kurangnya variasi dalam pemilihan jenis bunga pada produk buket yang mereka tawarkan. Kurangnya variasi pemilihan jenis bunga pada produk buket dapat memiliki dampak negatif pada bisnis toko bunga tersebut. Pelanggan yang datang ke toko mungkin merasa terbatas dalam pilihan yang mereka miliki, yang dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan mempengaruhi loyalitas mereka. Selain itu, kurangnya variasi dapat membuat toko bunga kehilangan daya saing di pasar yang kompetitif. Dari latar belakang tersebut, kita dapat mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah inovasi produk dan pemahaman daya tarik visual. Tentunya ini merupakan faktor penting karena daya tarik bunga adalah tentang visualnya. Inovasi yang tentunya berguna dalam daya tarik visual salah satunya ialah pengkombinasian jenis bunga. Yang kedua adalah variasi dalam pemilihan. Dengan berbagai kombinasi buket bunga, pastinya memberikan customer variasi pilihan buket bunga yang diinginkan. Yang ketiga adalah pengalaman belanja. Berhubungan dengan faktor kedua, dengan berbagai kombinasi buket yang disediakan, tentunya memberikan pengalaman belanja yang baik pada customer. Dari pengalaman tersebut memengaruhi tingkat kepuasan belanja pada customer. Faktor terakhir adalah kesuksesan bisnis. Tentunya sang pemilik ingin bisnisnya menjadi semakin sukses dengan menciptakan produk beragam yang diharapkan memperkuat citra toko semakin baik dan dapat bersaing dengan toko bunga lain. Dari latar belakang tersebut, masalah yang dapat kita ambil sesuai studi kasus adalah bagaimana pemilik toko bunga mendapatkan berbagai jenis kombinasi bunga pada suatu buket untuk menciptakan kombinasi yang menarik dan diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan bisnis dan memperkuat citra merek toko bunga. Solusi pada masalah tersebut dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi, yaitu untuk mencari jumlah kombinasi jenis bunga berbeda yang mungkin pada suatu buket. Seperti yang ditampilkan pada slide, rumus kombinasinya adalah n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan faktorial n dikurang r. Untuk implementasi pada kasus ini, n merupakan jumlah jenis bunga, sedangkan r adalah jumlah bunga yang diinginkan dalam satu buket. Contoh kasusnya adalah, misalnya pada suatu toko bunga terdapat 5 jenis bunga, yaitu mawar, melati, sakura, anggrek, dan rafflesia. Toko bunga tersebut menjual buket bunga yang terdiri dari 3 jenis bunga yang berbeda. Untuk penyelesaian mencari jumlah kombinasinya, kita langsung saja substitusi nilai n dan r ke dalam rumus kombinasi yang telah ditampilkan. Pada kasus ini, n-nya adalah 5 dan r-nya adalah 3. Hasil dari substitusi n dan r ke dalam rumus adalah 10, seperti yang ditampilkan pada slide. Untuk menampilkan kombinasi-kombinasi dari bunga-bunga tersebut, kami membuat solusi atau penyelesaian dengan membuat sebuah program. Untuk penjelasan programnya adalah sebagai berikut. Untuk presentasi atau penjelasan program penyelesaian yang telah kami buat pada studi kasus tersebut, kita langsung saja masuk ke dalam compiler yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan compiler Visual Studio Code. Nah, untuk source code-nya sendiri kami menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi faktorial dan fungsi utama. Nah, di sini pada fungsi faktorial kami menggunakan parameter n, di mana fungsi faktorial ini akan mengembalikan atau mereturn nilai faktorial dari parameter n tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai faktorialnya kami menggunakan pengulangan rekursif. Nah, setelah itu pada fungsi utamanya di sini kami pertama-tama mendeklarasikan variabel n bertipe data integer. Nah, di mana n ini merupakan representasi dari jumlah jenis bunga. Nah, di sini kami juga membuat perintah untuk input pada n. Nah, setelah itu kami mendeklarasikan sebuah vektor yang bertipe data string
yang diberi nama variabel S. Fungsi dari vektor ini adalah untuk menampung nama-nama dari bunga-bunga. Jadi misal ada 3 jenis bunga, maka nama-nama bunga tersebut akan ditampung pada vektor S. Nah, di sini kami membuat pengulangan for yang dimana di sini mendeklarasikan variabel string baru yaitu string X dan memberi perintah input pada X. Nah, setelah X diinputkan, X tadi akan dimasukkan ke dalam vektor S. Jadi, fungsi dari pengulangan for ini adalah untuk menginput nilai-nilai nama bunga dan memasukkannya ke dalam vektor S. Nah, setelah nama-nama bunga tadi dimasukkan ke dalam suatu vektor, nah, kami juga mendeklarasikan satu variabel baru yaitu variabel B bertipe data integer, di mana B ini merepresentasikan jumlah bunga yang diinginkan pada tiap bucket. Jadi, satu bucket bunga itu terdapat B buah bunga. Nah, di sini kami juga memberikan perintah input pada B. Nah, karena B ini merujuk pada jumlah bunga yang diinginkan pada tiap bucket, maka B tersebut tidak boleh lebih dari N, yang mana N merupakan jumlah jenis bunga. Jadi, untuk mengatasi hal itu, kami membuat perulangan while, yang dimana jika B-nya lebih dari N, maka akan mengeluarkan pesan berikut, yaitu jumlah bunga yang diinginkan melebihi ketersediaan bunga. Harap masukkan angka yang lebih rendah. Jadi, akan bertuliskan pesan seperti ini, dan juga akan melakukan penginputan ulang pada B, yang di mana penginputan tersebut kami membuat variabel baru yaitu variabel B2 bertipe data integer dan memberikan perintah inputan pada B2. Nah, setelah B2 diinputkan, nilai dari B2 tadi dimasukkan ke dalam variabel B sehingga B tersebut diperbarui. Nah, setelah B diperbarui dan semuanya telah diinputkan, di sini kami membuat variabel baru yaitu variabel com, di mana merepresentasikan jumlah kombinasi dari bucket-bucket bunga. Nah, untuk mendapatkan nilai kombinasinya, kita tinggal menggunakan rumus kombinasi, yaitu n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Nah, di sini kami merepresentasikannya langsung ke dalam source code. Nah, setelah nilai dari kombinasi itu didapatkan, kita tinggal menampilkan nilai tersebut dengan jumlah kombinasi bunga sebanyak nilai kombinasi, yaitu spasi bucket. Nah, di sini kita juga membuat looping while, di mana di dalam looping ini akan terdapat perintah untuk menampilkan indeks-indeks dari kombinasinya. Jadi, dia akan menampilkan kombinasi-kombinasinya, yaitu sebanyak B. Setelah itu di inline, setelah itu kombinasi berikutnya, setelah itu enter, setelah itu kombinasi berikutnya, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat berbagai pengecekan, yang dimana di sini adalah n, yaitu variabel yang akan diubah, variabel indeks yang akan diubah nilainya. Setelah itu pengecekan apakah n itu lebih dari sama dengan 0, dan apakah n itu mencapai batas atau melebihi dari nilai n atau jumlah bunganya. Jika iya, maka n itu akan selalu dikurang. Nah, dan di sini jika indeks terakhir, dan jika n tersebut kurang dari 0, yang berarti tidak ada indeks lagi yang dapat diubah, maka pengulangan tersebut berhenti, di break. Nah, di sini adalah di mana indeks dari n, yang indeks i yang ingin kita ubah itu kita tambahkan 1, sehingga indeks isi dari indeksnya akan berubah. Nah, di sini adalah menentukan indeks-indeks berikutnya. Jadi misal ini indeks 2, indeks 1, maka indeks 2 nya itu haruslah sama dengan 2, yang dimana ini plus 1. Dan penjelasan dari source code-nya di sini, kita langsung saja mencoba menjalankan dari source code tersebut.
Nah, di sini kita disuruh masukkan jumlah jenis bunga, yaitu n. Misal kita import 4. Masukkan nama bunga 1. Kita masukkan nama-nama bunga yang diinginkan atau yang tersedia. Nah, setelah itu masukkan jumlah bunga yang diinginkan pada setiap paket, atau kita masukkan variabel b-nya. Nah, misal kita menginput itu lebih dari jumlah jenis bunga atau ketersediaan bunga, maka dia akan mengeluarkan pesan berikut, yaitu jumlah bunga yang diinginkan melebihi ketersediaan jenis bunga. Harap masukkan angka yang lebih rendah. Jadi, kita akan memperbarui jumlah bunga yang diinginkan pada tiap paket. Jadi, misal kita harus masukkan angka yang lebih rendah dari 4. Jadi, misalnya kita menginputkan 2. Nah, di sini dia akan langsung menampilkan jumlah kombinasinya, yaitu sebanyak 6 paket, dan menampilkan kombinasi-kombinasi dari paket tersebut. Selain membuat program penyelesaiannya, kami juga membuat antarmuka untuk mempermudah pengguna menjalankan program tersebut. Nah, di sini untuk source code GUI-nya kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Kinter. Nah, langsung saja kita coba jalankan antarmukanya. Nah, di sini sama seperti shortcode sebelumnya, kita akan menginputkan jumlah jenis bunga. Setelah itu nama-nama bunga yang tersedia. Nah, di sini dia juga akan menampilkan seperti pada source code sebelumnya, yaitu jumlah kombinasi sebanyak 10 paket dan kombinasi-kombinasi yang terdapat di dalamnya. Oke, jadi sekiranya itu saja yang dapat kami presentasikan sebagai program penyelesaian pada studi kasus kali ini. Jika ada kesalahan pada tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.